Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menolak permohonan pemohon pra-peradilan tersebut untuk seluruhnya. Menghukum pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah ini. Demikian putusan. Saya anggap tepat, ya, karena memang sejak awal penyidikan ini sudah dilakukan dengan profesional. Peradilan dan saudara Laksana Lestari Konai terhadap beliau atas Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan, karena saya melihat putusan Hakim Pra-Peradilan hari ini sudah sangat tepat, ya, sudah sangat tepat, karena memang sejak awal proses penyidikan yang kita lakukan ini kita lakukan secara profesional, ya, kemudian transparan dan berdasarkan alat bukti, sehingga saya pikir upaya-upaya pra-peradilan ya kita hadapi dengan langkah-langkah yang bagaimana mestinya saja gitu. Apa Pak, hari ini kan sudah menang, atau berkas perkaranya mungkin ya berkas perkara akan berjalan terus, ya. Saya berharap ini bisa seluruh masyarakat mengawal kasus ini, ya, sehingga nantinya betul-betul aksi kekerasan, kejahatan terhadap nyawa ini, ya, tidak terjadi lagi di Kota Kupang. Terima kasih buat rekan-rekan awak media yang sampai dengan sore hari ini masih setia bersama kami Aliansi Peduli Kemanusiaan dalam mengawal kasus pembunuhan terhadap saudara kami Roy Herman Boleh. Di sore hari ini seperti yang kita ketahui bersama dari hasil sidang putusan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersangka Martin Konai sepenuhnya telah ditolak oleh majelis hakim. Artinya bahwa penetapan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia lewat Polres Kupang Kota sah secara hukum. Jadi kelanjutan daripada proses selanjutnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kupang Kota, Pak Krisna, lewat jajarannya penyidik Polres Kupang Kota yang telah bersama keluarga, bersama keluarga untuk mengawal kasus ini. Kami juga berterima kasih kepada majelis hakim yang pada sore hari ini telah menunjukkan bahwa keadilan di Kota Kupang masih berdiri tegak lurus dan keadilan masih dirasakan oleh masyarakat-masyarakat kecil seperti kami yang sedang mencari keadilan. Mungkin dari saya sebagai koordinator umum Aliansi Peduli Kemanusiaan mungkin akan ditambahkan oleh saudara kami. Selamat sore buat semuanya. Hari ini merupakan hari sejarah dan kami untuk keluarga Boleh merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, kami mengucap terima kasih dari keluarga dengan hati yang tulus. Tidak ada emas, tidak ada perak, bahkan tidak ada nilai dan nominal dari suatu harga yang patut kami berikan kepada hakim maupun kepada Bapak Kapolresta Kupang Kota. Hanya doa tulus atas perjuangannya, maka hari ini kami boleh merasakan keadilan itu masih ada. Patut apresiasi kami berikan kepada seluruh aliansi, bahkan ormas baik itu Garuda, PMKRI yang mendukung kami keluarga sampai detik ini. Terutama kepada semua PH yang berdiri kokoh mendukung kami keluarga. Kami tetap mohon dukungan semua masyarakat untuk mengawal kasus ini. Bukan sekedar hari ini saja, karena hari ini kami berhenti sejenak untuk melangkah lebih jauh. Satu hal yang publik harus ketahui, yang pertama, asas yang ditetapkan kepada saudara Martin Konai itu adalah 338, pembunuhan. Dan juga asas
55, 170 dan juga 351 ayat 3. Ini pasal cukup berbahaya dan ancaman di atas daripada 15 tahun. Maka jangan sampai tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tidak ditahan. Sudah ditahan, sudah ada sementara ditahan. Sementara ditahan. Dari PH mungkin. Dari Ya. baik. Terima kasih rekan-rekan media yang sejak awal ikut mengawal kasus ini dari pagi sampai siang hari bahkan sore hari. Terus yang berikut mungkin terima kasih juga kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini. Terima kasih juga kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Polres Kupang Kota dan jajaran penyidik yang mewakili Polres Kupang Kota yang menghadiri sidang pra-peradilan sore hari ini. Dan yang berikut atas nama keluarga almarhum Roy Herman Boleh Amalo, saya mau menambahkan bahwa sejak awal perkara ini bergulir memang banyak sekali upaya untuk membelokkan fakta atau kebenaran yang terjadi terkait kronologis peristiwa ini. Dan berulang kali juga kami coba mengawal sehingga fakta tersebut tidak dibelokkan atau tidak dihilangkan. Terus yang berikut juga mungkin saya mau menyampaikan bahwa sejak awal kami menghadiri sidang pra-peradilan ini dengan kepala tegak. Hari ini kami pulang juga dengan kepala tegak karena hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan. Berarti masih ada hati nurani dari majelis hakim, masih ada hati nurani juga dari penyidik Polres Kupang Kota yang membuktikan secara tegas alasan penahanan tersangka. Untuk rekan-rekan pengacara dari pihak pemohon, saya cuma mau menyampaikan bahwa profesi pengacara adalah profesi yang terhormat. Mari menjaga itu sehingga yang dikedepankan adalah kebenaran dan keadilan. Jangan sampai segala sesuatu yang menjadi didikan dari teman-teman pengacara melunturkan semangat penegakan hukum, apalagi menyangkut nilai-nilai kemanusiaan. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin dari setelah adanya putusan ini. Oh iya, yang berikutnya pasti dalam waktu dekat setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan tahap 2 dari Kejaksaan akan melimpahkan berkas perkara dan persiapan untuk sidang. Saya sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Roy Herman Boleh Amalo dan simpatisan ataupun teman-teman yang lain, mungkin juga teman-teman aliansi akan tetap mengawal proses hukum. Kami akan mengawal dari proses tuntutan, dari proses dakwaan, tuntutan hingga fakta-fakta persidangan nanti yang bisa dibuka atau yang terkuak di persidangan sehingga menjadi alasan majelis hakim dalam memutus atau mengambil keputusan terkait pemeriksaan fakta persidangan. Yang kami harapkan bahwa berdasarkan fakta yang nanti dihadirkan di persidangan, semua pelaku harus dihukum semaksimal mungkin sebagai pembelajaran hukum dan efek jerah. Karena ini bukan kali pertama peristiwa ini terjadi, banyak juga peristiwa sebelumnya yang berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa terkait oknum-oknum pelaku yang sama. Saya juga minta teman-teman media terus mengawal sehingga benar-benar proses peradilan nanti terkait pemeriksaan pokok perkara bisa berjalan tegak lurus tanpa ada intimidasi atau ada upaya-upaya pembelokan fakta atau menghilangkan bukti-bukti. Mungkin itu saja. Oke. Dari Kalau saya mewakili keluarga Boleh Amalo untuk berterima kasih kepada rekan-rekan media dengan kepolisian dan ini hakim, dan terutama juga buat saya punya bersaudara yang hadir di sini. Saya terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dengan hasil putusan hari ini kita nantikan dengan hasil yang baik, dalam arti kami keluarga sangat puas. Itu saja saya bisa sampaikan. kita foto bersama. Bukti dan segala macam sama juga kita lihat bersama-sama. Kita sudah cek satu persatu, maka saya tidak perlu uraikan, bacakan satu persatu lagi, saya langsung mempertimbangkan. Ya, sepakat? Lebih cepat dong. Pra 2023 Pengadilan Negeri Kupang demi keadilan berdasarkan kesimpulan yang maha sah. Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa
dan mengadili perkara pra-peradilan telah menjatuhkan putusan atas nama pemohon Martin Sulaiman Junaid yang identitas lengkapnya termaktub dalam putusan ini. Dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: 1. Francisco Fernando Besi SH/MA CMD CLA, 2. Ali Antoni SH/MA, 3. Yohanes Daniel SH, 4. Dr. Yanto MP Ekon SH/MU, 5. Rian Van Pris Kapitan SH/MA, 6. Marieta Solo SH/MA, 7. Apera Sekeseran SH/MA, 8. Petrus Roman Ledo SH/MA SH, 9. Ivan Valen Yosua Bisa SH, 10. Alfredo Ornel Leri Lenu SH, 11. Franky Roberto William Jara SH. Para advokat dari kantor pengacara dan mediator Francisco Fernando Besi Sarjana Hukum dan partner yang beralamat di Jalan Franseda nomor 88 Ceng, Kelurahan Fatuluni, Kecamatan Bojobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 99 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan ke Kepatuhan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah register nomor 158/LDS/SK/FIP 2023 PN Kupang tanggal 16 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa para pemohon. Melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, CK Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, CK Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota yang berkedudukan di Jalan Franseda, Kota Kupang, yang dalam hal ini diwakili oleh Inade Tuku A Putra Sarjana Hukum DPF Induri, Sarjana Hukum Novanri Adi Hidayah, Polisi Republik Indonesia yang berkantor di Kepolisian Resor Kupang Kota berdasarkan surat perintah tugas Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang nomor sprint /10-HUK-11-1/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah register nomor 161/LBS/V/2023 Kupang tanggal 20 Oktober 2023 selanjutnya disebut kuasa para termohon. Pengadilan negeri tersebut setelah memperhatikan permohonan pemohon, setelah mendengarkan jawaban termohon, setelah memperhatikan bukti surat dan ahli yang diajukan oleh para pemohon, menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan satu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk meningkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dan dalam acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan dan pemohon adalah sebagaimana termurai di atas. Menimbang bahwa pemohon pra peradilan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: bahwa pada tanggal 21 September 2023 termohon memanggil pemohon berdasarkan surat panggilan nomor SPG-462-9/2023 Reskrim untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana sebagai orang dalam pemberian perjanjian telah memakai kuasaan atau pengaruh kekuasaan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan membunuh secara bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan menjadikan orang mati sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP subsidiar pasal 172 ayat 1 KUH pidana subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 2 KUH pidana. Selanjutnya berdasarkan surat panggilan dari termohon tersebut, maka pada hari Senin tanggal 25 September 2023 pemohon menghadap termohon dan memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana bukti B1. Bahwa setelah pemohon memberikan keterangan sebagai saksi, maka termohon menerbitkan surat keterangan sangka nomor SP tab garing 141/9/2023 Reskrim tanggal 25 September 2023 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana sebagai orang dengan pemberian perjanjian setelah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk, melakukan suatu perbuatan pembunuhan secara bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dan penganiayaan menjadikan orang mati sebagaimana bukti B2. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap
pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP/111/9/2023 Reskrim tanggal 25 September 2023 dan surat perintah penahanan nomor SPH/92/9/2023 Reskrim tanggal 26 September 2023 sebagaimana bukti ketiga, 4, dan 5. Bahwa penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon disertai penangkapan dan penahanan karena tersangka melanggar pasal 338 KUHP subsidi pasal 170 ayat 1 KUH pidana, subsidi pasal 351 ayat 3 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 kedua KUH pidana, yakni sebagai orang yang pemberian perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, tipu daya atau tangan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan pembunuhan secara bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan menjadikan orang mati, merupakan tindakan semena-mena dan melanggar prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku atas dasar alasan juridis yang dikemukakan dalam permohonan pemohon yang pada pokoknya a. penyidikan dan penetapan tersangka disertai penangkapan dan penahanan terhadap pemohon tidak didasari surat pemberitahuan dimulai dan penyidikan atau SPDP. B. penetapan tersangka, penangkapan, penahanan terhadap pemohon tidak didasari alat bukti permulaan yang cukup. Menimbang bahwa atas dalil permohonan pra-peradilan tersebut, termohon pada pokoknya menyatakan bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka pada pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu mohon agar permohonan pemohon tersebut ditolak. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai batasan kewenangan hakim pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHP. Pada pasal 77 KUHP berbunyi sebagai berikut: pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 21 dari PUU Data 12/2014 tanggal 28 April 2015 mengubah ketentuan pasal 77 KUHP tentang objek pra-peradilan dengan menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai objek pra-peradilan. Bahkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ada beberapa putusan hakim sebelumnya yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk objek pra-peradilan. Dengan demikian, permohonan pemohon untuk menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk wewenang pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka keberadaan perangkat pra-peradilan adalah untuk penegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal sebagai sarana pengendali dan pengawas atas tindakan institusi kepolisian dan kejaksaan terhadap kesalahan dan tindakan penyidik atau proses penuntutan dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Kesalahan itu baik berupa under process of law ataukah terjadi error in person dalam penangkapan, penahanan karena asas dua process of law sebagai perwujud dan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Pengadilan berpendapat yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang bahwa
Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 21 dari PUU 12 Romawi dari 2012 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 kuat sepanjang dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 kuat disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia, yang bertujuan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan obstruction of power sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti atas, jelaslah bahwa untuk menetapkan seorang sebagai tersangka maka haruslah didukung minimal 2 alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Menimbang bahwa untuk itu hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik dari pemohon maupun termohon sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 yaitu adanya laporan polisi nomor LP-B-9/2023/STKT Polresta Kota Polda Nusa Tenggara Timur tanggal 15 September 2003 yaitu tentang adanya pengeroyokan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti bukti T1 tersebut maka pihak termohon Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang telah menerbitkan bukti T2 yaitu surat perintah penyidikan nomor SP-146 SP-1416/9/2023 tanggal 15 September 2003 dengan surat perintah tugas nomor Spring-1416/9 Romawi/2023 sebagaimana bukti T3. Selanjutnya, termohon menerbitkan bukti T4 yang permintaan permohonan otopsi terhadap korban yang meninggal dunia atas nama Roy Herman Bole, hasil sebagaimana bukti T5. Kemudian, selain korban meninggal dunia, masih ada korban yang luka-luka, maka termohon menerbitkan lagi surat permintaan visum et repertum kepada Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Dr. Justinus Uli Polda NTT di Kupang sebagaimana bukti T6 dan hasilnya sebagaimana bukti T7 berupa visum et repertum nomor B-779/9/2023 dari Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 15 September 2023. Selanjutnya termohon memeriksa saksi-saksi sebagaimana bukti T8, T9, T10 berupa berita acara pemeriksaan saksi atas nama Paul Heri Wijaya Bentang, Sarjana Hukum, Stipot Balatoyum, Sarjana Hukum, dan Agustinus Beret. Menimbang bahwa atas adanya bukti T4 sampai dengan bukti T10 tersebut, maka termohon telah menerbitkan laporan hasil penyelidikan tanggal 15 September 2023 sebagaimana bukti T11. Kemudian dilakukan gelar perkara dengan hasil laporan gelar perkara tanggal 16 September 2023 bukti T12. Maka termohon menerbitkan lagi surat perintah penyidikan bukti P3 bukti T13 dan PB dari 1431 dari 9/2023 reskrim tanggal 19 September 2003. Selanjutnya termohon menerbitkan surat pemberitahuan di wilayah penyidikan SPDP yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dengan terusan kepada pelapor dan terlapor sebagaimana bukti T15 dan 16. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T17 termohon telah memeriksa saksi korban atas nama Richard Martin Purumata, saksi atas nama Valen Evans dan saksi Elton Sarah sebagaimana bukti surat T18, 19 dan 20. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P22 dan T29 termohon telah memeriksa pemohon Sulaiman Konai sebagai saksi pada tanggal 25 September 2023. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T23, T24, T25, T26, T27 bahwa termohon telah memeriksa saksi-saksi pada tanggal 23 September 2023 dan tanggal
dan tanggal 25 September 2023, di mana pada beberapa poin keterangannya ada kaitannya dengan pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T29, termohon telah memeriksa pemohon sebagai saksi tanggal 25 September 2023, kemudian T21 dan bukti T29 menerangkan bahwa termohon telah menunjuk dan memeriksa ahli hukum pidana atas nama Michael VK, sarjana hukum. Menimbang bahwa bukti T30, T31 adalah surat perintah penyitaan terhadap barang bukti berupa handphone pada tanggal 25 September 2023. Menimbang bahwa bukti T32 yaitu gelar perkara yang dilakukan oleh pihak termohon pada tanggal 25 September 2023 dengan laporan hasil gelar perkara bukti T33 tanggal 25 September 2023. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian bukti tersebut di atas, maka termohon telah menerbitkan bukti T33 yaitu surat penetapan tersangka atas nama Martin Sulaiman Penaya pemohon pada tanggal 25 September 2023, dan atas bukti T33 tersebut termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan identitas tersangka atas nama pemohon yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang tembusannya disampaikan kepada keluarga korban dan tersangka sebagaimana bukti T34 dan bukti T35 berupa tanda terima surat tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, jelaslah bahwa sebelum termohon menerbitkan bukti T33 surat penetapan tersangka nomor S/141/9 Romawi 2023 Reskrim tanggal 25 September 2023 serta bukti T34 atau T2, maka telah diperoleh terlebih dahulu alat bukti dalam perkara APO, yaitu bukti 1. Laporan polisi nomor LP-B-777-9 Romawi 2023 SPKT Polresta Kupang Kota Polda Nusa Tenggara Timur tanggal 15 September 2023, bukti T1. 2. Fotokopi surat nomor VER-B-27-9 Romawi 2023 Dok S NTT tanggal 16 September 2023 perihal hasil pemeriksaan dokter visum et repertum korban atas nama Roy Herman Boreng bukti T5. B-779-9-2023 Kompartemen Dokpol Rupit tanggal 15 September 2023 perihal hasil pemeriksaan dokter visum et repertum korban atas nama Richard Maraden Nurul Mata bukti T7. 4. Fotokopi berita acara saksi korban atas nama Paul Heri Wijaya Betan. 5. Fotokopi berita acara saksi atas nama Maria Matias Tipor Balapoyo. 6. Fotokopi berita acara Agustinus Bere. 7. Fotokopi berita acara atas nama Yohan Oetseda Madan. 8. Fotokopi berita acara saksi atas nama Pandi Pandi. 9. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Erminoldis Adam Sanlau. 10. Berita acara atas nama Dedi Ronald Madan. 11. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi atas nama Ruben Logo alias nama Logo. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, di mana bukti-bukti tersebut adalah sah karena diperoleh berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T22 dan T29 bahwa sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka maka terlebih dahulu telah diperiksa sebagai saksi oleh termohon. Menimbang bahwa memperhatikan keberadaan bukti-bukti tersebut serta terhadap ditetapkannya pemohon sebagai tersangka oleh termohon, menurut hakim telah memenuhi bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/12/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 kuhap haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 kuhap dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya yaitu pemohon. Dengan demikian surat penetapan tersangka nomor S/1/9/2023 Reskrim tanggal 25 September 2023 haruslah dinyatakan sah menurut hukum. Menimbang bahwa ahli
yang diajukan pemohon bernama Ciprianus Asa sarjana hukum Magister Hukum pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa pendapat ahli tersebut menurut hakim selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2014 tanggal 28 April 2015 yang menegaskan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka haruslah didasarkan kepada ketentuan pasal 184. Menimbang bahwa pendapat ahli dari pemohon bernama Niken VK saudara hukum memberikan pendapat sebagaimana termaktub dalam putusan ini. Menimbang bahwa pendapat ahli Niken VK saudara hukum Magister Hukum tersebut menurut hakim adalah relevan dan sejalan dengan ketentuan kuat serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2014 serta Perma nomor 4 tahun 2016. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan pemohon yang menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup tidak beralasan hukum. Menimbang bahwa mengenai alasan pemohon yang menyatakan pendidikan dan penetapan tersangka disertai penangkapan dan penahanan terhadap termohon tidak didasari surat pemberitahuan di wilayah pendidikan atau SPDP, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon dalam melakukan penyidikan dugaan pidana yang melanggar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP pidana untuk pasal 55 ayat 1 kedua KUHP pidana yang dilanjutkan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri pemohon beserta surat perintah penyidikan nomor Sprindik garing 1431/10/2023 Reskrim tanggal 19 September 2022 tanpa didasari adanya penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP baik kepada pemohon maupun penuntut umum sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 109 ayat 1 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 130/PUU/13/2015 tanggal 11 Januari 2017 junto pasal 13 ayat 3 dan pasal 14 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang pendidikan tindak pidana. Menimbang bahwa termohon membantah dari permohonan tersebut bahwa argumentasi hukum yang dibangun oleh pemohon dalam permohonan pra peradilan sangat menyesatkan karena penyidik dan penyelidik pembantu dalam menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan di wilayah pendidikan atau SPDP berkaitan dengan dugaan tindak pidana dihukum sebagai orang dengan pemberian perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan pembunuhan secara bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan menjadikan orang mati sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP serta telah memberitahukan atas penetapan diri pemohon sebagai tersangka dan memberikan tebusan pemberitahuan penetapan diri pemohon sebagai tersangka. Hal ini karena dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan di wilayah penyidikan oleh pejabat yang berwenang belum tentu sudah membuat penetapan tersangka atas seorang karena esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Penetapan tersangka ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain yakni surat penetapan tersangka atau surat panggilan tersangka. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai penetapan tersangka kepada pemohon tanpa didahului dengan surat pemberitahuan di wilayah penyidikan atas nama pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHP telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 130/PUU/13 Romawi 2015 tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan pasal 109 ayat 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah pembelajaran penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Menimbang bahwa
Yang menjadi persoalan dalam pra peradilan ini adalah apakah SPDP harus dicantumkan identitas tersangka, menimbang bahwa pengertian SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah surat tertulis yang diberitahukan kepada kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan pasal 1 angka 16 Perkap nomor 6 dari 2019 mengenai penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa SPDP harus memuat informasi sebagai berikut: A. Alasan penyelidikan termasuk laporan polisi dan perintah penyelidikan. B. Tanggal dimulainya penyelidikan. C. Jenis kasus, pasal yang diduga dilanggar, dan deskripsi singkat tindak pidana yang diselidiki. D. Identitas tersangka jika diketahui. E. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Sedangkan pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas, hakim pra peradilan dengan ini berpendapat bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dapat saja diterbitkan atas nama tersangka untuk satu peristiwa pidana dengan beberapa tersangka dan tidak harus hanya untuk satu peristiwa pidana dengan satu orang tersangka saja, sehingga dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa tersangka untuk satu peristiwa hukum. Dalam SPDP atas nama seorang tersangka, apalagi pasal yang didakwakan adalah pasal 55 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 dari P15 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka Doni Lermat Tunai dengan dugaan tindak pidana dihukum sebagai orang dan pemberian dan perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan pembunuhan secara bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan menjadikan orang mati sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Menimbang bahwa bukti surat D33 berupa surat ketetapan nomor S.T dari 141 dari 9 Romawi dari 2023 Reskrim perihal penetapan tersangka atas nama Martin Soleman Tunai alias Tendi sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana pada bukti P9 dan T15. Menimbang bahwa oleh karena pasal 109 ayat 1 KUHP dan putusan nomor 130 garing PUU garis datar 13 Romawi 2015 hanya mengatur secara umum mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka secara khusus akan diatur pada instansi masing-masing penyidik yang menyidik. Menimbang bahwa pada perkara aktual yang menyidik adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 yang dijadikan patokannya sebagaimana pasal 13 ayat 3 dan 4. Menimbang bahwa pasal 13 ayat 3 menyatakan identitas tersangka yang dimaksud dalam ayat 2 dan huruf D tidak perlu dicantumkan dalam SPDP bila penyidik belum dapat menetapkan tersangkanya. Kemudian pada ayat 4 menyatakan dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T33 berupa surat penetapan tersangka, maka termohon menerbitkan bukti surat P34 atau P2 berupa surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor B/1851/9/2023 Reskrim yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang Kota yang terusannya salah satunya dikirimkan ke pemohon sebagaimana bukti T37. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa penetapan dan pemeriksaan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, permohonan pemohon pra peradilan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa karena pemohon pra peradilan dan pemohon dinyatakan ditolak, maka pemohon berada di pihak yang kalah, maka
Kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini. Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti surat dari pemohon dan termohon lainnya yang belum dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kuat junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garing PUU garis datar 12 Februari 2014 tanggal 28 Oktober 2015 junto ketentuan pasal 109 ayat 1 kuat telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 130 garing PUU garing 13 Februari 2015 tanggal 11 Januari 2017 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menolak permohonan pemohon pra-peradilan tersebut untuk seluruhnya. Menghukum pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah ini. Demikian putusan. Ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Makasih Pak Yesus, Pak Hakim semuanya. Love you. Mana kamu? Saat memberikan keputusan yang dapat para subangkota beserta jajaran polseknya. Oke, kawan-kawan semua boleh merapat ke depan. Untuk para pengguna jalan, saya sebagai koordinator keluarga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan kelangkaran dalam perjalanan hari ini yang membuat Bapak Mama tidak nyaman, yang